Nah pas gue juga baru tahu di situ ya, ternyata lokasinya itu di Pasar Pramuka Pojok. Nah gue datang pertama kali di Pasar Pramuka yang jual obat-obatan, di situ gue langsung diliatin tuh. Gue kayak, ini wis, kenapa nih? Maksud gue nggak akan masuk, tapi gue tuh langsung diliatin pas mau on cam di depan. Mungkin ya, mereka juga udah notice kalau, wah kayaknya ini ada sangkut pautnya nih sama, dalam tanda kutip ya, tudingan ijazah palsu Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Reporter gue bahkan sempet ditanyain sama salah satu orang, ngapain mbak? Nah orang ini nih dari awal gue on cam ngeliatin mulu nih, cuman kok gue nggak disamper-samperin ya? Mungkin dia nyamperin yang nggak on cam kali ya, reporter gue. Ya di situ dijelasin, ya kalau kita memang mau liputan itu. Mungkin karena mau liputan itu dan tidak lokasi di situ ya, jadi mereka ya lumayan, ya sudahlah gitu. Akhirnya gue on cam di situ. Nah Bung Roy Suryo ngabarin gue kalau dia tuh udah nyampe. Di situ gue baru tahu ternyata yang dimaksud penuding adalah di Pasar Pramuka Pojok, yang lokasinya tuh gampangnya di perempatan Matraman lah. Jadi bukan di Pasar Pramuka yang jual obat-obatan, bukan juga di Pasar Pramuka yang jualan burung, tapi di Pasar Pramuka Pojok yang akhir tahun lalu itu kebakar. Gue datangin ke situ, masih ada beberapa tempat jasa fotokopi lah ya mungkin, atau mungkin pengetikan, tapi itu sifatnya milik pribadi dan terpisah sama Pasar Pramuka Pojok yang kalau tidak salah saat itu dikelola oleh Pasar Jaya. Pertama sih gue mau mengapresiasi dulu ya bahwa Bung Roy Suryo ini berani untuk datang gitu. Termasuk juga Wakil Ketua Umum Jokowi Mania yang datang. Karena awal mula gue pengen banget ngajak pihak yang kemudian berseteru ini datang langsung ke Pasar Pramuka, ya balik lagi untuk membuktikan siapa sih yang betul, siapa yang benar dalam menyampaikan pandangannya gitu. Gue pengen menguji semua pernyataan mereka. Dan di situ ya yang datang Bung Roy Suryo, Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, dan 2 orang yang kemudian diajak juga sama Bung Andi Azwan. Nah yang gue bikin kaget sebenarnya, sejujurnya gue agak takut sih bawa Roy Suryo ke sana tuh, karena jujur ya takut digebukin lagi. Takutnya ya soalnya ya. Takutnya karena gimana ya, maksudnya mereka nih berani banget. Bung Roy Suryo ini berani banget orangnya ya, mengatakan bahwa di Pasar Pramuka berdasarkan pernyataan dari Bung Betor. Tapi yang menarik justru malah welcome banget orang-orang di sana. Welcome banget. Itu gue agak kaget juga tuh. Dia menyapa Pak Haji yang waktu itu juga sempat gue wawancarain. Terus juga gue masih inget banget lagi. Jadi di sela-sela ngobrol itu belum on cam ya. Di sela-sela ngobrol tuh ada, gue nggak tahu ya, mungkin warga yang bilang, Bang Roy, rakyat bersama Bang Roy. Itu gue kaget juga tuh, kayak wah ternyata apa yang gue takutkan tuh sangat berlawanan dengan teman di lapangan. Belum lagi soal waktu gue jalan. Jadi kan background gue waktu pertama kali wawancara Bung Roy itu di ini ya, tempat fotokopian yang dimilikin pribadi. Terus gue jalan ke tempat Pasar Pramuka Pojok yang udah nggak ada sekarang karena terbakar atau dibakar. Nah di situ banyak yang nyapa juga, banyak yang nyapa Bung Roy. Sebenarnya di tayangan tuh gue sempat bilang, terkenal juga Bang Roy ya. Dia ketawa doang ya. Karena mungkin ya publik tahu ya sosok Bung Roy Suryo yang belakangan juga emang kenceng banget diberitakan karena tudingan ijazah palsu ini. Gue jalan ke sana dengan sebelumnya gue juga menanyakan ini lokasinya di mana. Bung Roy nuding ini berani nggak nunjukin lokasinya. Akhirnya gue dibawa ke sana, nggak terlalu jauh dari tempat pertama kali gue wawancara, ya beberapa meter lah. Ngelewatin toko yang udah tutup, ngelewatin pom bensin. Nah sebelahnya persis itu di situ, yang ada tembok dan ada seng-seng yang digunakan untuk menutup. Di situ pertama kali Bung Roy ini nyari-nyari dulu lah, mungkin karena dia lupa dan lain sebagainya, nyari-nyari sampai akhirnya jalan terus dan ketemu tuh ada lobang di situ. Dia ngintip, dia nanya bisa nggak kamera masuk. Nah disitulah ada sisa bangunan dari Pasar Pramuka Pojok yang dulunya diduga membuat dokumen-dokumen palsu ataupun dokumen-dokumen gelap. Karena Bung Roy Suryo bahkan bilang visa Amerika saja bisa dibuat di situ dan lolos. Itu gue juga perlu diuji kembali, tapi kalau memang betul itu sangat menarik untuk didalami sih sebenarnya. Karena tudingan dari Bung Roy atau pemikiran Bung Roy adalah ada kemungkinan Pasar Pramuka Pojok itu dibakar. Jadi bukan terbakar.